Disiarkan langsung dari kawasan Cilikriwut, kilometer 205 Gedung Kalteng Pos Group 101 KPFM mainkan musik terbaik di Palangkaraya. Wanda mau nemenin di program genre on radio, saatnya yang muda, yang berencana seperti biasa ya. Tapi ada yang nggak biasa nih, kalau biasanya Wanda sendiri, hari ini Wanda ada bareng teman Wanda yang cantik banget dan keren banget hari ini ya. Sapa-sapa dulu dong, halo Kak. Halo semuanya. Iya. Jadi hari ini Wanda bareng Kak siapa? Weni. Bareng Kak Weni bakal bahas seputar genre tentunya yang juga berdasarkan dari modul tentang kita. Kenalin dulu gitu biar pendengar setia sekalian Wanawan KPFM kenal gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bebianti. Aku seorang wakil ketua di Forum Genre Kalteng, tapi selain itu juga aku seorang fasilitator modul tentang kita. Oke, keren banget ya. Boleh tahu nih kan tadi kan Wanda ada denger nih fasilitator tentang kita. Tentang kita itu apa Kak kalau boleh tahu? Oke, jadi tentang kita itu merupakan sebuah modul yang dikeluarkan oleh BKKBN. Itu merupakan modul yang biasanya diajarkan seperti itu, diajarkan kepada pendidik sebaya, di PIK-R ataupun di pengurus genre tingkat kabupaten kota lainnya gitu. Nah, di dalamnya modul tentang kita ini ada 3 modul dibagi jadi 3 ini. Jadi sesuai segmentasi usia seperti itu. Menarik ya Kak. Ada apa aja tuh? Yang pertama itu modul 10 sampai 14 tahun itu adalah modul berani. Modul berani ini adalah modul yang mereka memperkenalkan bagaimana sih kita sebagai seorang remaja, terus bagaimana sih kita jadi remaja itu mengenal lingkungan kita seperti itu. Lalu ada juga modul yang kedua adalah modul beraksi. Nah, modul beraksi ini segmentasinya dari 15 sampai dengan 19 tahun. Nah, di mana modul ini nih ngajarin kita nih gimana sih caranya kita mengambil keputusan, mengenal batas diri kita dan sebagainya seperti itu kan. Berarti level up-nya dari berani tadi ya Kak? Iya, setelah kenal terus kita gimana beraksi nih, gimana nih kita memperlakukan diri kita, menempatkan diri kita di masyarakat seperti apa. Saya kirain tadi diajarin main band. Aduh. Beraksi, bukan ya? Bukan. Okay. Apalagi tuh Kak? Yang terakhir ada modul berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini segmentasi usianya adalah 20 sampai dengan 24 tahun. 24. Nah, ini kan judulnya berkolaborasi. Otomatis ini tuh kayak gimana sih kita sebagai remaja di usia 20 sampai 24 tahun itu membuat gerbakan baru. Iya, bersama dengan remaja yang lain. Jadi saling kolaborasi. Jadi kolaborasi gitu. Ya, keren banget ya. Jadi BKKBN ini udah nyiapin banget gitu ya kan kalau dari yang Wanda tangkap karena di berbagai usia itu beda juga penangkapannya. Jadi dibikin tuh segmentasi usia. Keren banget. Tapi kalau Kak Weni sendiri fasilitator di modul yang mana nih? Saya di modul berani ya, yang usianya tadi 10 sampai dengan 14 tahun. Sampai 14 tahun. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, hari ini kan kita mau bahas sama-sama nih modul tentang kita yang berani ya tadi ya. Nah, kira-kira apa aja sih pembahasan kita hari ini Kak? Nah, kalau untuk modul berani ini dia yang pertama itu kan memperkenalkan apa yang ada pada diri kita sendiri. Apa yang ada? Lalu yang kedua di modul berani ini juga kita diajarkan untuk menerima diri kita. Iya betul. Jadi setelah tahu harus menerima nih. Karena banyak kan orang udah tahu kelebihan dan kekurangan kadang masih belum bisa menolak menerima. gitu. Iya, menolak. Lalu setelah menerima, bagaimana sih kita setelah menerima dan menghargai diri kita sendiri ini, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan itu, melihat nih peluangnya. Oh, aku ternyata jago di sini. Nanti aku bisa jadi apa ya? Kira-kira kayak gitu. Jadi mencari potensi diri ya Kak. Jadi berencana gitu. Kalau di modulnya itu ditulisnya bab 3 itu adalah aku berencana seperti itu. Keren banget. Terus yang bab terakhir adalah memotivasi. Jadi setelah kita bisa mengenal diri kita, menghargai, terus juga meningkatkan potensi, kita nggak sampai stagnan di situ aja. Kita juga
diajarkan bagaimana sih kita sebagai remaja itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa memotivasi orang lain. Keren banget. Ini pasti bakal banyak banget ya Kak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi satu deh yang bikin Wanda penasaran dari tadi, kan Kak Weni seorang fasilitator nih. Nah, gimana sih perjalanan Kak Weni sampai bisa jadi fasilitator nih? Bahkan seperti yang Wanda tahu, Kakak juga melatih teman-teman di tingkat provinsi kan? Iya, gimana tuh Kak? Boleh dong diceritain. Kalau untuk itu kan kemarin tuh ada pelatihan nih dari tingkat pusat. Tapi yang pasti kita di provinsi itu mendapatkan pelatihan itu ada 4 orang waktu itu. 4 orang. 5 orang deh, 5 orang. Jadi itu dengan sebenarnya kita diajarin semua. Tapi kan fasilitatornya akhirnya ada 5 nih. Jadi dibagi-bagi lah gitu. Nah terus nggak tahu kenapa Weni itu seneng aja gitu, seneng aja kan sama anak-anak kecil gitu. Jadi akhirnya lebih ke arah modul berani. Tapi kalau ditanya modul beraksi dan berkolaborasi juga bisa sih. Iya dong, jago banget pokoknya kakak yang ada di genre ini ya. Tadi kita udah bahas sekilas tuh tentang modul, tentang kita ya. Ada banyak banget hal menarik dan kali ini kita mau bahas satu-satu nih. Sesuai janji Wanda, tadi Wanda udah ngasih tahu ya kalau tema kita hari ini bakal bagi-bagi banyak tips dan trik menarik dari modul tentang kita. Boleh dong Kak tips dan trik yang pertama ada apa nih? Oke, tips ini aku bakal kasih tahu nih yang biasanya bikin remaja-remaja itu kayak suka nggak sih? Alwanda deh tanya deh. Alwanda suka nggak sih mempertanyakan kayak aku ini udah cukup baik nggak ya? Aku ini udah kayak mempertanyakan lah intinya diri Wanda itu gimana? Sering banget, kadang merasa nggak cukup juga gitu kan. Terus kenapa ya aku kayak gini gitu, kayaknya nggak sesuai banget sama standar yang ada di keseharian aku gitu. Nah itu tuh biasanya Wanda itu karena kurangnya mengenal diri sendiri. Waduh. Nah jadi tips yang pertama yang mau aku bagiin itu adalah tips bagaimana kita sebagai remaja itu mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri sendiri penting banget ini ya. Lanjut ya. Apa itu? Tips yang pertama adalah ketahui dulu apa sih hal yang bisa kamu banggakan dari diri kamu. Kadang nih, tapi nih Wan, lucunya aku akhir-akhir ini sering banget dengar anak-anak itu kayak nggak ada Kak, nggak ada tuh yang bisa aku banggain gitu. Padahal ada loh gitu, pasti ada gitu. Jadi kayak lebih kayak ngomong ke diri sendiri gitu kan, kayak aku apa ya yang aku bisa. Jadi hal yang kamu bisa banggain cari tahu dulu tuh. Nah terus kalau ada yang bisa dibanggain kan biasanya ada juga yang kayak ya aku kurangnya di sini nih gitu. Nah jadi selain jadi kayak deep talk gitu ke diri sendiri Wan ceritanya. Tipsnya itu adalah dengan tadi berbicara dengan diri sendiri. Kemudian tuh kalau bisa ditulis. Ditulis. Jadi ditulisnya itu apa yang kamu banggakan tentang diri kamu, lalu tulis juga nih apa yang kurang dari diri kamu. Ya. Nah, tapi itu jangan yang kekurangan diri itu jangan lalu dikira kayak ternyata aku langsung insecure. Jangan dijadikan hal yang membuat kita down ya. Jadi setelah mengenal diri sendiri, apa yang kamu banggakan, apa yang kekurangan dari kamu, nah itu tuh jadi pacuan gitu. Oh ternyata aku ada kelebihan di sini, kayaknya aku bisa kembangin deh gitu. Nah terus yang kekurangannya ini nanti kamu bisa kayak cari teman konselor sebaya misalkan kan di masing-masing sekolah kan biasanya ada tuh PIKR dan di dalamnya kan ada konselor sebaya. Nah cerita gimana sih mereka tips and trick dari orang terdekat kan, karena kalau aku ngasih tahu sekarang di sini nih gimana cara ngatasin kekurangannya kan aku nggak tahu kekurangannya apa gitu kan. Jadi case-nya masih belum bisa aku jabarin di sini gitu. Tapi makanya lebih enaknya kalau kamu punya teman sebaya yang udah terlatih buat menjadi seorang konselor seperti itu. Lalu setelah kamu mengetahui apa yang kamu banggakan dari diri kamu dan juga apa kekurangan diri kamu, waktunya kamu berterima kasih sama diri kamu. Penting banget ya. Kadang kita udah kerja keras, kita udah ngelakuin ini itu sesuai ekspektasi kita, tapi kita lupa tuh hal yang terpenting untuk berterima kasih. Iya, benar banget. Jadi berterima kasih ini tuh dalam artian kamu menerima kekurangan kamu dan kelebihan kamu, tapi kamu terus meningkatkan diri kamu gitu. Jadi kayak refleksi diri. Jadi
kamu kalau berhadapan dengan orang, jadi kamu tahu, oh aku kan orangnya kayak gini nih, jadi aku harus menempatkan diri seperti apa. Iya, keren banget ya pokoknya. Tapi emang sih Kak, hal yang paling sering nih dilupakan sama orang-orang adalah kita sering kali belajar untuk bagaimana bersosialisasi dengan orang lain. Kita senantiasa belajar untuk bagaimana punya public speaking yang bagus supaya mudah dipahami, tapi kita lupa tuh untuk bicara sama diri kita sendiri. Iya, bener banget. Itu ya. kayak sayang banget loh Sayang kalau banget. kamu nggak menggali diri kamu lebih dalam itu. Jadi kayak potensi yang sebenarnya ada di diri kamu itu kamu nggak tahu akhirnya gitu. Jadi dengan kamu tahu diri kamu berterima kasih dengan diri kamu itu jadi ngadepin masalah itu nggak yang beban banget Gak gitu beban loh. banget ya. Gitu. Betul banget. Setuju deh. Tapi Wanda ada dengar tuh Kak tadi konselor sebaya, pendidik sebaya dan PIK ya. Iya. Kalau setahu Wanda udah tahu nih Kak, kalau di sekolah-sekolah itu ada PIKR, organisasi yang tempat kita untuk konsultasi, konseling dan tahu banyak hal seputar remaja. Tapi tadi Wanda baru dengar nih Kak, pendidik sebaya dan konselor sebaya. Bisa dong Kak dijelasin sedikit itu apa? Jadi pendidik sebaya dan konselor sebaya ini merupakan anggota dari PIKR tadi. Tapi bedanya mereka itu mendapatkan pelatihan, Wan. Pelatihan ya? Iya, jadi seorang pendidik sebaya itu biasanya akan menyampaikan atau bersosialisasi. Kayak misalkan mungkin apa yang Wendy lakukan hari ini tuh bisa dibilang sebagai seorang pendidik sebaya. Karena memberitahukan info-info terkait remaja kepada teman-teman remaja lainnya seperti itu. Nah, lalu kalau bisa dibilang next step dari seorang pendidik sebaya ini adalah konselor sebaya. Jadi itu level up-nya gitu ya? Iya, level up-nya. Kenapa dibilang level up? Karena nanti akhirnya setelah kan ini ada orang itu kayak bisa dia ngomong sesuai textbook gitu. Sesuai textbook. Jadi dia menyampaikan lancar di hadapan orang, tapi kadang kalau dia dihadapin kasus-kasus yang berbeda dia akan susah gitu. Jadi, konselor sebaya itu adalah orang yang ya dibilang satu level di atas dari pendidik sebaya itu. Karena dia setelah mengetahui materi-materi yang ada di PIKR, dia itu juga bisa ngobrol satu lawan satu gini. Jadi terus dia kayak bisa meletakkan nih tips dan trik yang tadi gitu, tips dan trik yang sesuai dengan modul. Dan ibaratnya kan kalau kita salah curhat tuan, kita biasanya kan kayak malah terjerumus ke hal-hal yang gak bagus gitu. Bener kan banget, malah kayak sesat gitu ya. Iya, kayak kaum tersesat lah. makanya kita juga harus hati-hati. Nah, konselor sebaya inilah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan terkait bagaimana sih remaja harusnya menghadapi permasalahan itu seperti itu. Iya, emang keren banget ya genre BKKBN tuh keren banget. Mereka bikin satu misi untuk bisa bikin remaja ini jadi berkualitas gitu. Iya, benar. Karena remaja punya banyak masalah, jadi mereka juga bikin nih melatih orang-orang yang bisa jadi tempat untuk mencurahkan segala masalah remaja. Tips yang kedua apa nih Kak? Nah, tips kedua ini Wan, untuk teman-teman yang lagi memasuki masa pubertas. Iya, itu identik banget ya sama remaja. Nah, sekarang aku mau tanya deh sama Wanda, apa sih yang biasanya bikin remaja-remaja itu insecure, apalagi kalau baru masukin masa pubertas? Kalau masa pubertas ini sih kayak yang paling identik kita jerawatan gitu. Banyak teman Wanda tuh nggak cuma Wanda kan, tapi kayak banyak gitu. Kok kita samaan ya bro ya? Terus ada juga biasanya kalau fisik sih biasanya seperawatan apapun kayaknya kita tuh bau banget gitu Kak. Ya kan, bau badan gitu. Penampilan gitu ya. Jadi remaja itu memang identik nih, dia tuh suka insecure sama penampilannya, apalagi kan perubahan fisik seperti jerawat, terus bau badan, terus juga pokoknya perubahan fisik yang lainnya pada remaja. Nah, aku mau bagi tips itu kali ini tuh tentang itu. Gimana sih kita remaja itu menjaga penampilan? Kenapa nih penting kok penampilan diutamakan? Itu kan karena kita bersosial di masyarakat itu biar biar temennya kita sendiri enak kan, yang pasti kan kita perlu nih yang namanya menjaga kenyamanan bersama. Iya betul banget. Itu Wanda setuju banget. Jadi yang pertama itu misalkan nih dari bau badan ya, kita bahas bau badan dulu yang identik banget sama remaja-remaja yang baru masuk pubertas. Nah, itu yang pertama itu mandi. Iya, penting banget ya. Emang penting banget memang mandi. Karena aneh banget kalau orang mau harum tapi nggak mandi. Iya. Jadi mandi ini bagusnya itu sebenarnya pagi. Iya, jadi ada studi yang bilang itu, dan juga menyampaikan bahwa mandi pagi itu bisa mengurangi resiko jerawat atau munculnya jerawat seperti itu. Itu buat kalian nih yang
menunda bangun pagi terus bangun siang nggak mandi lagi sampai sore ya. Nah, selain menunda jerawat tadi Wan, kan kita mau bahas bau badan nih. Jadi setelah selain itu juga kan yang pasti kita mungkin malam kita berkeringat nih, mungkin yang kipas anginnya mati mungkin. Jadi kan keringatnya jadi berlebih kan seperti itu. Nah, jadi bisa mandi untuk membersihkan itu. Nah, setelah mandi pakai deodoran atau mungkin jika memang kulit kalian sensitif, kalian bisa pakai bedak. Nah, kenapa bedak gitu? Jadi dia akan nyerap keringat gitu loh Wan. Jadi akhirnya keringat yang menjadi bau badan yang menyebabkan bau badan berlebih ini bisa ditekan dengan itu gitu. Terus untuk jerawat itu tadi kayak aku bilang, cari selain mandi pagi yang bisa bikin teman-teman gak jerawatan itu, terus cuci muka pakai sabun. Benar banget sabun, ya karena kita kan kegiatan sabun cuci muka wajah ya teman-teman. Jangan sabun apalagi sabun cuci sepatu, jangan. Aduh. Susah itu. Karena biasanya kan kita kegiatan padat banget ya Kak. Ada keringatan lah, asap lah, polusi udara gitu. Jadi sayang banget kalau sampai nggak dicuci ya. Itu bahkan kayaknya nggak jadi pertanyaan kenapa ada jerawat ya. Nah, terus selain cuci muka Wan, kita kan yang namanya skincarean. Biasanya kan remaja-remaja, apalagi remaja putri nih, biasanya mereka suka banget yang namanya skincarean. Tapi yang biasanya dilupain sama remaja putri itu adalah sunscreen. Itu jadi kenapa sih sunscreen penting kan? Kenapa sih harus dibahas dan ditekanin di situ? Soalnya nih kalian mau pakai skincare berlayer-layer, berlapis-lapis, mau gimana pun kalau nggak pakai yang namanya sunscreen percuma sayang. Percuma. Jadi skincare kalian itu bakal tercampur sama debu, terus juga terkena sinar matahari gitu kan. Nah, akhirnya sunscreen itu menjadi hal yang penting. Jadi sayang banget ya, nanti malah ujungnya kebuang-buang gitu skincare-nya ya. Nah, terus untuk menjaga penampilan nih secara visual, secara yang kasat mata itu kita harus yang namanya selalu berpakaian rapi. Terus kan enak tuh jadinya. Akhirnya orang ngobrol sama kita juga enak, bau badan enggak dan sebagainya gitu kan. Nah, dan Wanda juga tahu nih Kak, salah satu ketika Wanda belajar agama juga katanya ketika kita berpakaian rapi, ketika bertemu seseorang itu tanda bahwa kita menghormati dia. Iya, benar sekali. Kita menghargai pertemuan itu, kita menghormati dia. Jadi penting banget ya, nggak cuma tentang fashion gitu. Ini juga tentang attitude. Tapi ada satu nih Kak yang mau Anda tanyakan kan, tadi kita ada bahas skincare tuh. Gimana nih pendapat Kak Weni tentang cowok yang pakai skincare? Kan banyak banget ya pro kontranya gitu. Tapi kalau menurut Kak Weni sendiri gimana nih? Gak masalah dong. Berarti kan dia memperdulikan kesehatan kulitnya. Kan skincare itu bukan berarti kita cross gender gitu kan. Kita cuman menjaga diri kita, ibarat tuh kayak sama kita pakai sampo gitu, sama itu kan menjaga diri kita, menjaga kesehatan kulit kita seperti itu. Karena banyak banget ya Kak statement yang bilang cowok kok pakai sunscreen sih lemah banget, padahal kanker kulit gak memandang gender ya. Benar. Itu jerawat juga gak mandang kamu cowok atau cewek gitu kan. Setuju banget. Itu ya tadi perawatan diri itu gak cuma buat perempuan, tapi cowok juga penting banget. Apalagi yang jangan dilupakan adalah sunscreen. Itu penting banget ya. Dan ini Wan, kalau kamu menjaga penampilan kamu itu selain enak untuk orang lain, tapi enak juga buat diri kamu sendiri. Jadi kamu kayak gak pikir, badanku bau gak ya? Penampilanku rapi gak ya? Terus mukaku kayak gimana ya? Gitu loh. Jadi selain untuk orang lain, tapi itu untuk diri kita sendiri. Betul banget. Terus ada tuh kan Kak, biasanya tuh ada orang yang ngerasa orang-orang gak mau temenan sama dia. Terus dia ngerasanya karena orang-orang itu jahat aja. Dia gak sadar kalau ternyata diri dia gak ngerawat diri dia sendiri, yang akhirnya bikin orang gak nyaman. Iya betul banget ya. Karena yang pada akhirnya balik ke awal tadi, bahwa kita lupa untuk bicara sama diri kita sendiri dan evaluasi diri kita sendiri ya. Jadi kita udah banyak banget tadi bahas ya seputar modul tentang kita, ada tips and trik seputar remaja juga. Tapi Wanda yakin itu nggak cukup tuh, karena masih banyak banget kan yang pengen kalian ketahui gitu tentang remaja. Boleh dong Kak, kalau ini selanjutnya ada apa nih tipsnya? Ini adalah tips yang paling bisa dibilang paling deket nih. Aku mau kasih tips yang paling deket dengan remaja. Wah, apa tuh? Itu adalah
teman curhat. Teman punya teman curhat gak? Punya dong. Ya, penting banget itu ya kayak. Iya, jadi kan gak semua orang nih yang bisa akses ke konselor sebaya atau apa gitu kan. Nah, jadi buat pendengar nih, buat pendengar radio KPFM, Genragers yang ada dimanapun kalian berada. Iya. Ini adalah tips tentang menjadi pendengar yang baik. Wah, kenapa sih harus jadi pendengar yang baik? Kenapa kayak tuh? gitu. Padahal kan ibaratnya semua orang punya cara mendengarnya masing-masing kan. Itu tapi aku tanya deh, Awanda kesel gak sih kalau lagi cerita terus diputus? Kesel banget. Terus ada kak nggak cuma diputus, terus dia cerita punya dia. Iya, bandingin. Gue yang mau cerita. Adu nasib. Adu nasib. Iya. Kesel banget tuh. Itu kan jadinya nggak enak kan. Iya. Jadi aku mau sharing nih tentang gimana sih kita sebagai pendengar yang baik, terus juga temen cerita yang enak. Nah, yang pertama yang kayak kita bahas, jangan mutus omongan orang. Kedua, jangan adu nasib. Jangan adu nasib. Jangan adu nasib. Kenapa? Karena kalau dia mau cerita sama kamu, mungkin dia udah ngumpulin gitu loh niatnya gitu. Apalagi kalau teman kamu adalah orang yang terkenal pendiam. Wah, itu kan pasti kayak dia, aduh ini cerita nggak ya, ini cerita nggak ya, kayak gitu ya sih. Iya. Nah terus nih Wan, selain itu kalau lagi cerita, kalau lagi cerita nih, misalkan aku cerita sama Wanda, nah Wanda tuh harus ngasih kayak respon kayak iya gitu. Itu kenapa sih kayak gitu? Karena biar orang yang dengerin kamu, orang yang berbicara sama kamu itu kayak merasa didengar gitu loh. Tapi jangan sering jering juga. Masa kayak ini orang kenapa nih? Iya. Gitu kan kayak jadi bingung kan. Nah, itu padahal terdengar template dan sepele ya, tapi sebenarnya penting banget pengaruhnya. Karena merasa dihargain itu. Nah, terus kalau temen cerita kamu ini diam kayak tiba-tiba diam aja gitu. Nah, terus biasanya nih Weni sebagai seorang konselor sebaya. Jadi Weni ini selain seorang wakil ketua, selain fasilitator juga seorang konselor sebaya. Banyak ya tugasnya. Banyak ya tugasnya. Karena memang udah lama kan ibaratnya gitu. Jadi kalau Weni biasanya dengerin curhatan teman-teman itu, terus teman-temannya bingung, biasanya Weni bakal ulang lagi nih. Beberapa kalimat terakhir yang dia sampaikan, jadi dia ngerasa kayak aku didengar, benar-benar didengar gitu, jadi merasa dihargain seperti itu. Keren banget ya. Nah selain itu Wanda, selain saat kamu udah denger curhatan, biasanya Wanda ngasih pilihan apa ngasih solusi nih? Ngasih kalau karena Wanda genre juga kan, jadi Wanda belajar untuk ngasih pilihan. Iya benar. Nah ini jadi benar banget, kita sebagai seorang teman curhat itu ada baiknya ngasih pilihan Wan. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita ngasih solusi, nanti akhirnya dia ada kemungkinan nih teman yang cerita sama kita ini, dia jadi ketergantungan sama kita. Waduh. Untuk masalah-masalah sepele juga nanti tiba-tiba kayak aku hari ini pakai baju apa ya? Aduh. Itu nanya ke kita ya. Ada kayak konsultasi fashion nih saya nih gitu kayak ini aku kayaknya enaknya makan apa ya gitu. Jadi akhirnya kan kayak hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa menjadi keputusan sendiri. Nanti akhirnya digantungin sama kita gitu. Yang jadi tadinya, kan kita bingung gitu kan. Yang tadinya kita punya niat baik untuk bantu, malah kita jadi terberatkan gitu kan. Terus nanti juga kalau kita ngasih solusi nih Wan, nanti kalau solusi itu dianggap gagal sama dia, itu bakal kayak dia akan nyalahin kita gitu. Waduh, jadi bumerang ya. Jadi kayak ini nih gara-gara lo nih gitu. Waduh, berat kan. Nah, siapa suruh lo nanya gue? Gak gitu dong. Jadi yang paling baik sebenarnya memang kasih pilihan. Jadi pilihannya tuh gini Wan. Pilihannya itu selain kamu kasih tahu nih, misalkan kamu kalau pilih A atau pilih B, nggak cuman gitu, tapi kamu kasih tahu juga nih resiko atau dampak apa sih kalau kamu ngambil pilihan A dan kamu ambil pilihan B gitu. Jadi dia bisa mempertimbangkan sendiri gitu. Jadi selain kita menjadi pendengar yang baik, kita juga ibaratnya itu kayak ngelatih teman kita ini biar bisa ngambil keputusan sendiri kayak gitu. Keren banget ya, itu semua udah dilatih ya Kak sama BKKBN. Iya benar banget. Nah jadi memang kalau untuk seorang konselor kan tadi ada pelatihannya nih. Gak semua orang bisa disebut konselor. Tapi kenapa ini Weni sampaikan nih sama teman-teman yang lagi mendengarkan itu karena ya tadi balik lagi gak semua orang punya kesempatan untuk berbicara kepada konselor. Jadi teman-teman nih yang lagi dengerin semuanya, jadilah pendengar yang baik gitu, kayak jangan main HP gitu kan. Kalau kesel gak sih kalau kamu lagi ngomong terus dia sambil main HP gitu kan, kayak
Kalau penting sih kita masih bisa mewajarkan ya, tapi kalau kayaknya dia scroll IG doang. Pasti kayak wow, Anda sangat mengabaikan saya sekali seperti itu kan. Iya. Karena nggak cuma ini ya Kak, nggak cuma tentang menjadi pendengar yang baik kan, nggak semua orang bisa punya akses ke situ gitu, tapi semua orang itu butuh yang namanya pendengar. Iya, makanya info yang satu ini penting banget ya Kak. Nah, sama satuan etika nih yang harus dijaga. Iya. Bukan hanya sebagai seorang konselor tapi sebagai teman curhat. Yaitu adalah cukup rahasia itu untuk kamu dan dia. Jangan disebarin bestie. Jangan jadi cepu. Apalagi ada tuh Kak, kalau anak zaman sekarang itu kebanyakan di SS terus ditaruh di SW atau SG di spill. Gak apa-apa sih kalau emang lucu-lucuan, tapi kalau misalnya aib dia kan keterlaluan ya. Ini juga jadi kode etik ya Kak di konselor sebaya. Iya, karena orang kan biasanya udah melewati berbagai permasalahan di kepalanya untuk bisa cerita ke orang lain gitu. Bener, kan takutnya jadi trust issue gitu. Iya benar-benar. Kadang tuh kita lupa gitu kan, masalah orang lain yang kita anggap sepele mungkin besar banget buat orang itu. Jadi kita sebagai seorang pendengar itu harus menjaga nih kepercayaan teman yang cerita sama kita, baik kita seorang konselor ataupun bukan gitu. Iya. Tips yang selanjutnya ada apa nih Kak? Ini tips yang mungkin kita sebagai remaja itu pernah merasakannya. Apa tuh kira-kira? Itu adalah bullying. Pernah nggak sih? Bullying. Wanda pernah jadi korban bullying atau pernah melihat kejadian bullying gak sih? Kalau korban itu pernah sih Kak waktu SD, tapi ketika beranjak SMP SMA itu udah jarang banget, dan jarang banget juga Wanda jadi saksi gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah tips yang sebenarnya ini untuk ada dua nih tipsnya nih. Ini terkait bullying ini ada dua tipsnya. Yang pertama itu saat kamu menjadi seorang saksi atau melihat bullying itu, dan yang keduanya adalah saat kamu menjadi orang yang terbully. Saat jadi korban ya Kak. Iya gitu. Nah, jadi untuk tipsnya nih, jika teman-teman yang mendengarkan melihat kejadian bullying ini jangan diam aja gitu. Kenapa jangan diam aja? Karena dengan kalian diam tidak melakukan apa-apa, itu sama aja kalian udah jadi pelaku bullying loh. Iya. Jadi kayak kamu emang kamu nggak menyentuh fisiknya, emang kamu nggak ngapa-ngapain, cuman kamu akan tetap jadi pelaku karena kamu membiarkan kejadian itu. Ya, sedangkan kita tahu gitu dia lagi jadi korban bullying. Nah, kalau lihat bullying nih ada 5 langkah Wan. 5 langkah. Bukan 5 langkah dari rumah ya. Iya, bukan. Cara kita untuk mengatasi bullying. 1, apa tuh? Asertif atau jangan biarkan berlanjut. Jadi yang kedua itu cobalah untuk melerai atau mendamaikan. Tapi kan kadang ada nih yang main fisik nih. Nah itu agak susah sih memang untuk kita sebagai seorang remaja, apalagi remaja putri, untuk melerai yang kayak gitu kan. Jadi kita nanti bisa minta tolong nih untuk melerainya oleh orang dewasa atau laki-laki yang ada di sekitar situ. Nah, lalu langkah ketiga itu adalah dukunglah korban bullying agar dapat mengembalikan kepercayaan dirinya dan menuntunnya untuk bertindak positif. Biasanya kan Wanda, kalau teman-teman yang terbully ini biasanya ada rasa insecure, ada rasa rendah dirinya. Rendah diri. Jadi kita itu sebagai seorang teman yang lihat itu, kita coba rangkul, kita coba menenangkan, ibaratnya itu menenangkan supaya dia nggak panik lagi, nggak merasa sendiri gitu kan. Nah, lalu yang keempat itu adalah bicaralah dengan orang terdekat pelaku agar diberi perhatian dan pengertian. Jadi selain kita ngerangkul si korban tadi Wan, kita juga harus ngerangkul orang yang jadi pelaku. Mungkin dia ada semacam isu tentang rasa kurangnya kasih sayang atau akhirnya dia cari perhatian dengan cara kayak gitu kan. Atau juga bisa nih Kak, dia di dulunya ternyata yang dibully ini berbuat jahat ke dia kan. Ternyata lebih kompleks lagi ya dari yang kita kira ya. Nah, makanya akhirnya kita harus merangkul kedua orang itu. Nah, terus yang kelima adalah laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum seperti kepala sekolah, guru atau tokoh masyarakat dan aparat kepolisian. Ini biasanya kalau udah big kasus yang gede banget sih ya. Dan terus juga ibaratnya kalau kita udah ngobrol nih satu baik dari pelaku maupun korban, mereka nggak ibaratnya nggak damai-damai nih, aduin aja nggak apa-apa. aduin aja. Itu kan sebagai cara kita untuk mencegah supaya si korban ini nggak makin dirundung atau yang pelaku juga nggak makin bikin kelakuan macam-macam kayak gitu kan. Tapi
Wanda mau tanya satu nih kan terkait pelaporan gitu. Dulu ketika Wanda SD, ketika teman Wanda lagi dibully atau ada perkelahian gitu kan sering ya Kak kita, panggil guru dong, ada yang kelahi nih di sini gitu kan. Tapi sering banget hal yang kayak gitu tuh jadi bumerang Kak buat kita. Entah kita jadi nggak ditemen atau kita katanya jadi cepu kayak gitu. Nah menurut Kak Weni gimana tuh? Nah itu kan biasanya nih orang yang ngomong gitu adalah orang-orang yang nggak terima nih, Iya, lagi nggak asik-asik terima. nonton nih ibaratnya, lagi asik-asik gue lagi asik nonton nih, lu kok ngelapor gitu kan, biasanya kayak gitu nih. Jadi ya nggak apa-apa karena kita adalah untuk mencegah itu menjadi sebuah kebiasaan di lingkungan kita. Iya, Jadi iya. nanti nih teman-teman yang nggak temenin kamu nanti bakal tahu kok ini tuh penting loh. Nanti kamu cuman belum ngerasain aja jadi korbannya gitu loh. Jadi ya biarin aja sih menurut aku, kayak ya udah biarin kayak angin berlalu. Terus nanti itu kan berarti nunjukin kualitas diri orang itu sendiri. Jadi kayak ya bukan level bukan level kita. Kalau emang gak ada teman ya udah ya, karena Anda tidak selevel nih dengan saya nih. Terus kalau tadi kita sebagai seorang saksi, sekarang adalah tips jika kita yang menerima bullyingnya. Yang pertama yang pasti kan kalau kita nerima bullying tuh kan gak enak nih. Terus kita biasanya juga jadi mendam sendiri dan sebagainya. Nah kalau menurut aku tips yang aku pengen bilang biar kita nggak terpuruk jadi korban bullying itu adalah dengan menceritakan. Yang pastinya cerita ini harus ke orang yang tepat. Mungkin kayak temen yang udah tahu tips yang di segmen sebelumnya mungkin atau dengan konselor sebaya seperti itu kan. Nah kenapa sih kita harus cerita ke orang lain itu bukan karena kita ingin mencari ibaratnya pelindung di belakang kita, enggak, tapi lebih ke arah supaya kita nggak mendam itu sendiri. Nanti kan kalau kita pendam sendiri akhirnya kan kita merasa makin terpuruk, terus makin yang ngebully juga makin senang akhirnya gitu kan. Nah lalu kalau udah cerita terus dan sebagainya, kita udah tenang kan biasanya akhirnya kita agak bisa berpikir jernih nih. Nah akhirnya nanti kalau kita dirundung lagi, kita dibully lagi, abaikan aja ya. Kayak ih apa sih lo nggak so kenal gitu. Tapi ya diabain atau enggak, kalau ada dia menghindar aja. Menghindar bukan berarti kita salah atau kita takut, tapi lebih ke arah males gitu loh. Males aja ngeladenin orang yang ngebully kita gitu kan. Dan juga itu bikin dia nggak punya kesempatan buat melakukan bullying ke kita gitu. Nah lalu tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Ini penting banget ya, karena biasanya orang nggak mungkin tuh ya mau ngebully kalau ngelihat kayaknya dia lebih bersinar deh daripada aku. Iya benar. Iya kan. Nah biasanya kan orang-orang yang ngebully kita itu karena dia tuh sebenarnya nggak mampu jadi kita gitu. Atau dia ngerasa kayak kok orang ini punya sesuatu yang sebenarnya bagus tapi dia nggak manfaatin, ya kayaknya gue bisa lebih dari dia. Ibaratnya dia pengen jadiin orang yang dia bully itu menjadi batu loncatan dia untuk kelihatan bersinar, padahal kan enggak gitu kan. Nah akhirnya kita sebagai orang yang terbully, aku nggak pernah dibully sih tapi ini kan menempatkan posisi ya, menempatkan diri sebagai orang yang terbully. Itu kita harus bisa nih ningkatin rasa percaya diri kita juga harus ningkat kualitas diri kita. Jadi kalau dia ngomong A, kita bisa nunjukin kalau yang diomonginnya itu enggak benar gitu. Ya. Jadi terus juga ada tips berikutnya adalah jangan sendiri. Kenapa dia jangan sendiri? Karena kan biasanya orang yang ngebully ini karena ngelihat kita seakan-akan gak punya teman, akhirnya dia ngebully kita kan. Jadi kita kayak bergaul lah gitu dengan teman-teman yang mungkin bisa jadi ibaratnya tuh kayak orang yang nerima kita walaupun kita terbully, dia tetap mau temenan sama kita gitu. Karena contohnya kalau di tempat kamu ada Pick Air gitu, nah gabung aja sama Pick Air. Biasanya kan anak-anak organisasi itu solid kan ya. Nah jadi dia juga mereka juga welcome banget sama anggota baru. Jadi kalau nanti ada orang itu ngebully datang ke kamu kan yang dia lawan kan satu organisasi tuh. Nah itu sih kalau tips kita kalau kita terbully dan kita ngelihat orang yang dibully. Jadi ingat teman-teman, kalau lihat orang dibully itu jangan diam tapi bantu orangnya, bantu menengahi gitu kan. Karena
balik lagi kayak yang aku sampaikan di awal, kalau kamu diam berarti kamu sama aja dengan pelaku. Sama aja dengan pelaku ya. Iya, keren banget. Karena efek dari bullying itu sendiri juga nggak main-main ya Kak. Wanda pernah nih Kak punya temen yang dia dibully waktu SD, tapi efeknya itu bahkan sampai di SMA. Ngeri banget Kak, sumpah deh. Dia dulu pernah kan waktu SD diejek-ejek gitu kayak lo jelek, tiap dia mau berpendapat, tiap dia mau bersuara, tiap dia mau berteman tuh dikatain kayak gitu. Sampai sekarang Kak, ketika dia mau ngomong bahkan di depan kelas yang cuma teman-teman kelas, dia tuh keringet dingin bukan main, dia gugup bukan main, dia nggak pede. Jadi perlu diperhatikan lagi nih buat kalian di luar sana yang masih ngebully teman-temannya gitu ya, karena dampaknya itu bukan cuma saat itu aja, bisa berkepanjangan, berkelanjutan. Betul nah banget. Terus Wanda, aku juga pengen nyampein nih bahwa bullying itu nggak cuman berdampak ke si korban, tapi juga si pelaku. Kamu tahu kan artis-artis Korea di luar sana itu kalau ketahuan bullying karirnya hancur. Nah makanya itu juga mungkin memang di Indonesia kulturnya memang nggak ada kan yang kayak gitu, tapi suatu saat nih saat aib, ibaratnya kan itu akan jadi aib walaupun nanti kamu menjadi orang yang baik ke depannya, mungkin ada aja orang-orang yang bakal ngejatuhin kamu dengan latar belakang kamu yang itu. Latar belakang ya, makanya jangan sekali-kali pada berpikiran untuk ngebully orang lain ya Kak ya. Benar sekali. Ini tips yang terakhir ya Kak. Nah ada apa tuh Kak? Nah tips yang terakhir ini Wanda, sebagai seorang remaja, hal yang lumrah gak sih buat kita buat memiliki perencanaan masa depan? Betul banget, setuju. Nah Wanda udah nentuin gak sih cita-citanya mau jadi apa? Udah kalau Wanda. Nah saya tidak ditanya apakah cita-cita saya. Enggak, aku lebih mau nanya waktu Wanda nentuin cita-cita apa sih yang Wanda pikirin? Yang Alwanda pikirkan adalah hal yang mau Wanda lakukan ketika udah dewasa. Tuh, Alwanda sendiri mengambil intisari dari Upin Ipin. Kan ditanya kan, sebenarnya kita kan bingung kan ya Kak, cita-cita itu sebenarnya apa gitu. Terus akhirnya di episode Upin Ipin tentang cita-cita, Alwanda jadi paham tuh kalau cita-cita itu sesuatu yang mau kita lakukan ketika dewasa. Kayak gitu Kak. Nah, tapi Wanda ibaratnya nggak semua orang itu bisa memahami itu alur cerita Upin Ipin. Oh iya. Nggak semua orang nonton juga gitu ya. Gitu. Nah, jadi ada tips nih yang bisa diambil nih buat kalian yang bingung mau bikin perencanaan yang kayak gimana sih? Apakah hanya cita-cita saja kah? Apakah hanya bercita-cita aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi dosen, ataukah hanya seperti itu, atau perencanaan seperti apa sih yang nantinya bisa membantu kita untuk mencapai cita-cita kita gitu. Nah tips itu yang bakal aku sampaikan di segmen kali ini. Keren banget ya. Ada apa aja tuh Kak? Nah jadi yang pertama kan ini sebenarnya nyangkut sih sama tips-tips yang sebelumnya gitu. Nah kan dari awal aku udah bilang kenalin dulu nih potensi diri kamu, kenalin dulu kekurangan kamu. Nah lalu setelah kamu mengenali apa yang ada pada dirimu, silahkan nih kamu terima dulu itu, kamu terima apa adanya dirimu, terus mencoba untuk menutupi kekurangan kamu itu dengan terus mengimprove diri kamu. Nah misalkan nih pengen jadi seorang dosen, misalkan Weni pengen jadi seorang dosen kan, tapi public speaking Weni nggak bagus ternyata kayak gitu. Akhirnya karena sudah sadar nih kekurangan itu dan menerima itu, akhirnya belajar. Belajarnya gimana? Jadi kan kalau mau jadi dosen kan berarti harus S2. Kalau mau S2 berarti harus S1. Kalau mau S1 berarti harus selesai dulu nih pendidikan yang dasarnya gitu kan. Ya. Nah, terus selain pendidikan atau ilmu yang bagus, berarti kan tadi harus ada public speaking yang bagus juga. Nah, public speakingnya ternyata nggak aku dapat ternyata di sekolah misalkan gitu kan. Oh berarti aku harus ikut organisasi. Gitu. Jadi perencanaan masa depan kamu itu bisa kamu susun dengan cara pertama introspeksi diri kamu, refleksi diri kamu. Terus yang kedua menerima diri kamu tadi. Yang ketiga tulis dulu nih target kamu dalam waktu dekat apa. Misalkan target aku yang paling dekat adalah masuk universitas dengan jurusan A misalkan kayak gitu kan. Nah, terus juga sambil aku menimba ilmu, aku juga pengen melatih public speakingku. Oh berarti aku harus ikut organisasi yang sering membuat aku berbicara di depan umum, misalkan kayak gitu. Ternyata ada organisasi yang namanya
pengurus genre misalkan. Pengurus genre misalkan kayak gitu kan. Itu ditulis. Jadi nanti akhirnya apa yang kamu rancang itu tidak hanya kamu tidak hanya kamu pikirkan dan kamu ingat, tapi juga kamu menganggap itu sebagai sebuah target gitu. Jadi kayak ditulis gitu kan. Oh, target aku selain itu juga ternyata untuk S2 mamaku masih belum bisa memberikan biaya seperti itu. Berarti aku harus mulai nabung nih. Nabungnya gimana? Berapa targetnya gitu. Berarti itu ditulis-tulis gitu. Jadi selain kamu merencanakan cita-cita kamu tadi, jalannya juga harus kamu tulis. Jadi nanti waktu kamu lulus kuliah kamu nggak bingung loh. Udah lulus kuliah nih kok nggak dapat aja cita-citaku gitu kan. Kan kebanyakan orang-orang punya cita-cita tapi mereka nggak melakukan perencanaan untuk mencapai cita-citanya itu kayak gimana gitu. Belum yang namanya bikin namanya proses gitu. Padahal kita kan nggak instan, nggak setelah kuliah kita langsung kerja. Iya benar gitu. Apalagi kayak habit-habit kita yang kayak berbicara di depan umum, terus juga kebiasaan kita untuk terbuka pemikiran itu kan gak cuma nggak bisa didapat kalau hanya di bangku sekolah gitu kan. Pasti harus ada pengalaman-pengalaman nih lainnya yang ibaratnya harus kita pikir nih, nanti aku masuk ini gimana ya, ini masuk ini gimana ya, kayak gitu. Dan itu bukan skill yang instan juga ya Kak, didapatkan butuh waktu gitu, butuh banyak jam terbang juga biar jadi lebih ahli gitu ya. Seperti yang sudah Wanda sebutkan juga, berencana ya, yang muda yang berencana. Kalau di BKKBN kita sering bilang berencana itu keren ya Kak, karena dengan berencana kita jadi tahu tuh jalan kita ke depannya gimana. Tapi selain itu nih Kak, Wanda sering dengar yang namanya 5 transisi kehidupan. Kayaknya iya. Yang pertama kan kita harus melanjutkan pendidikan ya Kak. Benar. Jadi selain kan biasanya ada tuh Kak teman-teman mungkin di beberapa daerah yang udah SMP tapi nikah gitu kan. Itu nggak sesuai ya Kak berarti sama yang ada diajarkan di BKKBN sendiri. Iya, dari 5 transisi yang tadi kan berarti dia tidak terpenuhi kan aspek sekolahnya. Tapi walaupun seperti itu tidak karena udah terlanjur nih, udah terlanjur bukan berarti masa depannya langsung hancur, enggak gitu ya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah saat segalanya sudah sebuah kesalahan itu udah terjadi, walaupun ibaratnya kan berarti pencegahannya ini gagal nih, terus sudah terjadi, bukan berarti serta-merta dunia teman-teman itu hancur gitu. Teman-teman harus ingat bahwa walaupun sudah terlanjur itu masih bisa diperbaiki, konsepnya itu diperbaiki dalam artian kita masih bisa merubah nih rencana kita gitu. Iya, setuju banget ya sama ini Kak. Tadi kan 5 transisi itu melanjutkan pendidikan kan. Jadi kita berpendidikan setinggi mungkin gitu. Terus ada juga yang namanya berkarir. Baru setelah berkarir itu transisinya adalah menikah. Karena jadi di sini yang Wanda sadari adalah ternyata BKKBN itu melek banget ya Kak sama yang namanya kesetaraan gender. Iya, benar. Jadi bukan cuma laki-laki nih yang disuruh berkarir, tapi semua baik remaja perempuan atau remaja laki-laki. Ini loh 5 transisi yang kami rekomendasikan gitu. Jadi keren banget emang BKKBN ya Kak. Iya. Masih ada lagi Kak? Ya, jadi pokoknya tadi yang seperti yang Weni sampaikan nih. Jadi walaupun jadi untuk mencapai cita-cita terus juga yang ingin kita capai itu gak dengan instan gitu. Kita harus punya perencanaan. Nanti nih kalau bingung, tadi benar kata Wanda, kita bisa ikutin nih 5 transisi kehidupan itu tadi. Jadi kita ternyata di transisi yang pertama masalah pendidikan, aku akan merencanakan pendidikanku dari sekolahku gini. Terus nanti karirku di mana ya gitu. Nanti kalau pernikahan aku bakal nikah di usia berapa ya? Idealnya berapa ya? Kan kalau idealnya sih sebenarnya dari BKKBN kan 21-25. Tapi bukan berarti perempuan di usia 21 itu harus menikah saat itu juga gitu. Itu minimal ya. Iya, itu minimal biar perempuannya siap gitu kan. Iya. Setuju banget karena emang pernikahan itu nggak mudah dan perlu banyak persiapan ya Kak. Benar sekali.